Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa kembali berjumpa, berkumpul di salah satu di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca penjelasan penulis, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tentang kata dhalal di dalam bahasa Arab dan juga yang digunakan di dalam Al-Quran, yang secara umum biasanya kata dhalal itu bermakna ini menyimpang dari jalan yang lurus. Tapi ternyata di dalam bahasa Arab dan juga digunakan dalam Al-Quran, kata dhalal ini memiliki makna yang tidak hanya satu. Terkadang dhalal itu bermakna penyimpangan yang sangat besar, yaitu kekafiran yang keluar dari Islam. Terkadang dhalal itu disebutkan untuk penyimpangan yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Terkadang kata dhalal disebutkan untuk makna ini sekedar kesalahan atau kekeliruan. Kemudian bahkan kata dhalal pun bisa digunakan dalam bahasa Arab dengan makna lupa. Dan ada juga kata dhalal yang bermakna hilang. Baik. Kemudian setelah itu kita akan masuk di sini pada kesempatan malam hari ini pembahasan yang cukup penting, bahkan bisa kita katakan sangat-sangat penting, yaitu di antara penyimpangan dalam agama kita yang disebut dengan ar-riddah. Ar-riddah yang kalau kita artikan di dalam bahasa kita adalah murtad. Murtad pun sebenarnya bukan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia. Dia diambil dari bahasa Arab, yaitu merupakan isim fa'il dari irtadda. Yartaddu irtidadan murtaddun. Jadi murtad itu isim fa'il, artinya dalam bahasa Arab itu isim fa'il adalah pelaku, pelaku orang yang irtadda, pelaku orang yang keluar dari Islam. Jadi riddah itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seseorang yang keluar dari agama Islam. Jadi setelah masuk Islam, setelah dia memiliki agama yang benar, agama yang lurus, kemudian dia malah membalik, meninggalkan agama Islam dan masuk ke dalam kekafiran. Ini disebut dalam bahasa Arab atau dalam istilah syar'i dengan kalimat ar-riddah, riddah. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala akan menyampaikan tentang ar-riddatu wa aqsamuha wa ahkamuha. Riddah ini kemurtadan, kemudian macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Ketika beliau nanti menyebutkan tentang macam-macamnya, itu beliau menyebutkan macam-macam kemurtadan ini ditinjau dari sebab-sebabnya, sehingga nanti pembahasan kita malam hari ini kita akan membahas tentang murtad, apa itu murtad dan apa saja sebab-sebab seseorang itu bisa murtad. Nah, seperti biasa di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam menjelaskan sesuatu istilah, maka beliau membawakan makna secara bahasa terlebih dahulu sebelum beliau menerangkan makna secara istilah syar'i.
Maka beliau mengatakan ar-riddatu lughatan ar-ruju'u. Jadi ar-riddatu secara bahasa adalah ar-ruju', yaitu kembali. Secara bahasa bermakna kembali. Seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 21, Allah Ta'ala menggunakan kata riddah ini untuk menyampaikan makna kembali, atau untuk Allah menggunakan kata riddah ini dalam makna kembali, yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 21. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian kembali ke belakang. Janganlah kalian kembali ke belakang. Ai la tarji'u, janganlah kalian kembali balik ke belakang. Jadi kalimat la tartaddu, ya, ini fiil yang diambil dari kata riddah, ya. Ini maknanya adalah la tarji'u, jangan kamu kembali. Kalau kita lihat tentang ayat ini secara keseluruhan, maka ayat ini berada dalam surat Al-Maidah ayat 21, ya, yang sebelumnya Allah Ta'ala menyampaikan tentang kisahnya Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Ya, kita bacakan secara lengkap. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ini Allah Ta'ala menyampaikan tentang Nabi Musa. Allah berfirman, wa idz, dan ingatlah ketika qala Musa liqaumihi, Nabi Musa berfirman, berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingatlah nikmat Allah Ta'ala yang telah Dia berikan kepada kamu. Ini kaumnya Nabi Musa, tentu saja kita fahami siapa mereka? Bani Israel, ya, Bani Israel. Nabi Musa berkata kepada kaumnya supaya mereka mengingat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada mereka. Apa saja? Idz ja'ala fikum anbiya, di mana Allah Ta'ala telah menjadikan di tengah-tengah kalian banyak para nabi. Jadi orang-orang Bani Israel memang orang-orang yang kalau bisa kita katakan mereka beda dari kaum yang lain, ya. Jadi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa itu, ya, lebih mulia daripada kaum yang lain pada masa itu, ya. Allah Ta'ala mengutus banyak para nabi di tengah-tengah mereka, sehingga dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Bani Israel itu yang memimpin mereka adalah para nabi. Inna Bani Israel tasusuhumul anbiya, bahwasanya Bani Israel yang mengatur mereka, yang mengurusi mereka adalah para nabi. Ya. Setiap kali nabi meninggal dunia, maka akan digantikan dengan nabi yang lain. Ini kalau bangsa-bangsa yang lain barangkali yang mengurusi mereka, yang menguasai mereka adalah para raja, gitu ya. Tapi mereka Bani Israel, Masya Allah, Allah Ta'ala menjadikan mereka itu istimewa dengan apa? Dijadikan para nabi sangat banyak sekali di tengah-tengah mereka. Urusan mereka yang ngurusi adalah para nabi, ya, tidak diberikan kepada para raja. Nah, idz ja'ala fikum anbiya, di mana Allah Ta'ala telah menjadikan kepada kalian para nabi. Wa ja'alakum muluka, dan Allah telah menjadikan kalian itu muluka. Disebutkan dalam tafsiran tentang ayat ini, mulukan maknanya adalah kalian bisa menguasai banyak hal, bisa memiliki banyak hal. Artinya Allah Ta'ala menjadikan Bani Israel sebagai orang-orang yang memiliki kepemilikan, orang-orang yang bisa memiliki apa? Kepemilikan. Artinya mereka orang merdeka, bukan yang mamluk, bukan yang dimiliki oleh pihak lain, bukan budak, ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan kenikmatan yang lain kepada Bani Israel, di mana mereka telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelumnya mereka ditindas oleh Fir'aun, ya, di kota Mesir, yang kemudian Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, ya. Maka Allah Ta'ala menjadikan mereka merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di alam ini, ya. Jadi memang Bani Israel itu memang zaman dahulu memang termasuk bangsa yang dimuliakan oleh Allah, ya. Maka setelah Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang besar ini,
Nabi Musa mengatakan kepada mereka, ya, memberikan perintah atau menyampaikan perintah Allah Ta'ala kepada mereka, ya, untuk masuk ke dalam negeri yang suci, yaitu kota Palestina, ya kan? Nabi Musa mengatakan, disebutkan dalam ayat yang berikutnya, ayat 21, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi, ke tempat daerah tanah yang disucikan. Yang maksudnya adalah apa? Kota Palestina, ya kan? Allati kataballahu lakum, yang memang Allah tetapkan bagi kalian. Jadi Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke negeri Palestina. Negeri Palestina. Yang ternyata ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk masuk ke negeri Palestina, mereka itu sebenarnya enggan, enggak mau. Ya, mereka enggan untuk masuk, sampai akhirnya mereka itu bersikap dengan adab yang tidak baik kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Padahal Allah Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka, dan mereka akan diberikan bumi Palestina, tapi mereka enggak mau. Walaupun akhirnya mereka masuk ke dalam negeri Palestina tersebut. Lalu Nabi Musa mengatakan, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, dan janganlah kamu lari ke belakang. Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian kembali ke belakang. Fatanqalibu khasirin, karena dengan itu kalau kalian lari ke belakang maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi, ya. Baik, di sini kita tidak akan berbicara banyak tentang Bani Israel. Ini hanya sekedar menyempurnakan ayat yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Hanya saja di sini yang menjadi inti pembahasan kita adalah kalimat la tartaddu. Kita lihat di sini penggunaan kalimat la tartaddu, ya, yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ini maknanya adalah sekedar apa? Kembali ke belakang, sekedar kembali. Sehingga ini adalah penggunaan kata secara bahasa saja. Penggunaan kata dengan maknanya secara lugawiyah, secara lugawi, ya, secara bahasa. Sehingga riddah secara bahasa itu artinya adalah kembali. Ya, ini secara bahasa. Namun tentunya ketika kita berbicara tentang agama kita, tentang akidah, tentang istilah-istilah dalam syariat, maka kita harus memahami suatu istilah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat ini, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat riddah ketika dia sudah menjadi satu istilah dalam agama, apa maknanya? Dikatakan oleh Syekh, war riddatu fil istilahi syar'i hiya al-kufru ba'dal Islam. Dan riddah, ya, dalam istilah syar'i maknanya adalah al-kufru ba'dal Islam, kafir setelah Islam. Artinya orang yang asalnya dia sudah masuk Islam, kemudian setelah itu dia kembali kepada kekafiran, maka dialah yang disebut dengan orang yang murtad, atau orang yang melakukan perbuatan riddah, ya kan? Ini orang yang murtad. Adapun orang yang dari asalnya memang sudah kafir, ya kan? Maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang murtad, tidak dikatakan sebagai orang yang murtad. Dan memang nanti ada hukum yang berbeda antara orang yang kafir asli dengan orang yang kafirnya karena murtad. Ada hukum yang berbeda dalam agama kita, ya kan? Baik. Nah, di antara penggunaan kata riddah yang bermakna murtad, yakni kafir, keluar dari Islam kembali menuju kepada kekafiran, adalah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Yang di sini nanti kita akan mengambil beberapa faedah yang saya rasa cukup penting, ya, tentang masalah ini. Allah tabaraka taala mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dalam surat Al-Baqarah 217 Allah mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang, ini kita artikan apa? Murtad, berarti, ya, keluar dari agama Islam. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, jadi barang siapa yang kafir di antara kalian dari agamanya, fayamut, lalu dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu habitat a'maluhum, gugur amalan-amalan mereka, ya.
walaupun barangkali mungkin ketika mereka masih Islam melakukan amalan-amalan yang berpahala, ya, ditulis pahalanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia melaksanakannya dalam kondisi Islam. Namun ketika dia itu kafir, pahala itu menjadi dihapuskan oleh Allah Ta'ala, ya, gugur sia-sia sama sekali. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, ya, gugur amalan-amalan mereka di dunia ataupun di akhirat, ya, di dunia nggak akan manfaat apalagi di akhirat nanti. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka inilah orang-orang yang akan menghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini coba kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ketika Allah mengatakan wa may yartadid minkum an dini, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Kalimat ini ma'asyiral ikhwah menunjukkan kepada kita bahwasanya mungkin saja, ada saja, ya, orang yang sudah masuk Islam yang kemudian dia apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya ambil pelajaran ini? Karena di antara kelompok-kelompok yang ada yang menganggap bahwasanya kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat berarti sudah selesai, dia Islam selamanya, nggak akan mungkin kafir. Nggak akan mungkin apa? Kafir. Walaupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini dan itu, ya kan, yang kecil atau yang besar, ya. Mereka mengatakan selama dia masih mengucapkan la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah maka tidak akan mungkin kafir, ya. Dan ini biasanya ditokohi atau diawali oleh orang-orang murji'ah, orang-orang yang memiliki pemahaman murji'ah, yang mereka menganggap perbuatan dosa tidak akan mempengaruhi keimanan. Keimanan tetap sempurna selama orangnya itu sudah mengikrarkan keimanan pada dirinya. Ya. Ini merupakan penyimpangan. Nah, di sini ayat ini secara tegas menjelaskan kepada kita ada orang yang bisa murtad. Ya kan? Allah mengatakan may yartadid minkum an dini. Berarti apabila ada orang yang murtad di antara kalian dari agamanya, ini menunjukkan kalau di antara kaum muslimin, ya, orang yang sudah masuk Islam maksud saya, itu ada kemungkinan murtad. Sehingga hal ini memberikan pelajaran yang lain bagi kita, bahwasanya kita harus hati-hati dalam beramal, dalam berperilaku. Jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan yang ternyata menyebabkan murtad, ya, karena memang ada kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan orang yang sudah Islam kemudian jadi apa? Murtad. Jelas ya? Ini menuntut kita untuk berhati-hati di dalam bersikap, di dalam berperilaku dalam agama kita, ya kan? Karena bisa jadi orang itu melakukan perbuatan yang sebenarnya menjadikan dia murtad tanpa dia sadari, walaupun nanti terkait dengan hukumnya apakah dia benar-benar murtad atau tidak, nanti ada pembahasan lain. Tetapi bisa jadi seseorang melakukan perbuatan yang sangat jelek ini, ya kan, menyebabkan keluar dari Islam tanpa dia sadari. Sehingga kalau demikian maka menuntut kita untuk lebih tekun di dalam belajar agama Islam, lebih tekun lagi, lebih semangat lagi di dalam belajar agama Islam, agar kita itu bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara yang memang tidak pantas untuk kita lakukan, yang hal itu bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Perlu untuk kita senantiasa terus belajar, ya kan, terus mengaji. Jangan sampai kita merasa bosan, ya, karena mengaji atau belajar agama Islam itu merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia. Bahkan kata Imam Ahmad, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya orang yang murtad hukumnya adalah kafir. Orang yang murtad, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang disebut kemurtadan, maka orangnya itu sudah tidak lagi disebut muslim, tapi orang itu disebut orang yang kafir. Orang yang murtad adalah sama dengan orang yang kafir. Jelas ya? Jadi tidak lagi disebut sebagai orang yang muslim, ya. Dan ini saya kira kita semua sudah memahaminya. Ketika ada seseorang yang murtad melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, orang ini akan
berstatus sebagai orang yang kafir. Ya. Tapi tentunya dalam melabeli atau memvonis orang tersebut kafir atau tidak, benar-benar kafir atau tidak, ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan, karena tentang masalah ini adalah masalah yang sangat besar. Ya, ada ketentuan-ketentuannya yang disampaikan oleh para ulama. Ya, karena nanti hukumnya banyak. Hukum dampak dari seseorang yang murtad dan menjadi kafir itu hukumnya banyak. Nanti akan disebutkan di bawah ya, insyaallah, mungkin pada pertemuan yang akan datang atau mungkin setelahnya. Baik. Kemudian fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum. Ketika Allah mengatakan orang yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka habitat a'maluhum. Amalan-amalan mereka itu gugur. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang murtad maka dia telah merugi dengan kerugian yang sangat besar. Di mana ketika dia masuk Islam, ketika dia dalam keadaan Islam, dia itu sudah bisa menabung pahala sangat banyak. Ya, amalan-amalan yang dilakukan itu diterima oleh Allah dan berpeluang pahala besar di akhirat nanti. Ya, bahkan itu tercatat oleh kitab-kitabnya para malaikat. Ya, dan itu nanti pasti akan diberi pahala oleh Allah Ta'ala seandainya dia menjaga apa? Keislamannya. Namun gara-gara perbuatan dia murtad, ya kan, dan meninggal dalam keadaan kafir, tidak bertaubat dari kemurtadannya, ya, maka orang tersebut akan tidak akan mendapatkan manfaat dari amalan-amalan yang sudah dia lakukan. Bayangkan seandainya ada seseorang yang dia muslim semenjak kecil karena orang tuanya adalah orang muslim juga. Dia melaksanakan sholat sepanjang tahun, bertahun-tahun, ya kan, dari usia kecil sampai usia anggaplah 50 tahun. Ya, kemudian tiba-tiba karena suatu fitnah tertentu dia akhirnya melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari yang semacam ini. Maka semua amalan yang dilakukan selama itu tidak akan diterima oleh Allah. Maksudnya tidak akan membuahkan manfaat nanti di akhirat. Allah Ta'ala akan hapus semuanya. Seandainya dia murtad pada usia 50 tahun kemudian hidup setelah itu hanya 1 hari saja, atau jangankan 1 hari, 1 jam saja, ya kan, lalu dia mati, ya, artinya dia melakukan kekafiran berapa lama? 1 jam. Maka amalan yang 50 tahun itu akan sia-sia, ya, akan sia-sia. Dan apa akibatnya dia nanti? Dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini menunjukkan bahwasanya ikhwan, nikmat Islam yang telah kita miliki, ya, yang telah Allah berikan kepada kita ini nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar yang semestinya kita menyadari itu terlebih dahulu sehingga kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjaganya. Nikmat Islam, nikmat iman, ya. Jangan sampai kita menganggap sepele, menganggap remeh nikmat Islam ini. Ini nikmat yang paling besar. Ya. Baik, ini di antara beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini yang berkaitan dengan kemurtadan, ya. Nah, sekarang di sini penulis akan menyampaikan kepada kita tentang aqsamuha, aqsamur riddah, macam-macam kemurtadan. Macam-macam murtad. Tadi saya sudah sampaikan, ya. Macam-macam yang dimaksud di sini yaitu ditinjau dari apa? Sebab-sebabnya. Sehingga sekaligus kita akan mempelajari ini tentang sebab-sebab murtadnya seseorang. Ya. Beliau mengatakan ar-riddatu tahsulu birtikabi naqidin min nawaqidil Islam. Riddah, murtad, yaitu keluar dari Islam menjadi kafir, itu tahsulu, terjadi dengan melakukan salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Jadi ada dosa-dosa, ya, yang dia itu dikategorikan sebagai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Dan seingat saya kita sudah pernah mempelajarinya. Masih ingat enggak? Yaitu saya lupa halaman berapa. Halaman 51 ya di buku ini.
Ini saya buka halaman 51 ini ada di bawah sini ada nawaqidus syahadatain, pembatal 2 kalimat syahadat yang sudah kita pelajari dahulu. Kalau pengen murajaah lagi silakan, alhamdulillah dengan adanya teknologi bisa terekam kajian kita sehingga bisa dibuka kembali ya, dicari di YouTube insyaallah ada. Jadi nawaqidus syahadatain yang di sana penulis menyebutkan ada berapa? Masih ingat? Ada 10 ya. 10 ini bukan pembatasan, tapi hanya sebagai contoh-contoh saja yang mana ini merupakan perkara-perkara yang banyak terjadi di kalangan orang-orang yang murtad ya, yaitu kesyirikan. Yang pertama adalah apa? Kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, kemudian menjadikan perantara antara dia dan Allah Ta'ala di dalam berdoa ya, menjadikan perantara antara dirinya hamba ini dengan Allah Tabaraka Ta'ala dalam masalah doa. Berdoanya tidak langsung kepada Allah tetapi doa kepada selain Allah Ta'ala. Ini juga termasuk bagian yang pertama, syirik. Kemudian yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas musyrik, jelas-jelas kafir ya, atau meragukan kekafiran mereka. Ini juga bisa menjadikan batalnya syahadat ya. Kemudian yang meyakini bahwasanya petunjuk ya, selain Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada petunjuk Nabi SAW. Kemudian yang kelima, orang yang membenci sesuatu dari ajaran Rasulullah SAW ya. Kemudian yang keenam, yang memperolok-olok ya sesuatu dari agama ini ya, atau memperolok-olok Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperolok-olok Rasulnya SAW, para sahabat dan seterusnya. Ini juga bisa menyebabkan kafir. Kemudian yang ketujuh adalah sihir, melakukan perbuatan sihir yang hakiki ya, bukan hanya sekedar tipuan tangan, tapi sihir yang hakiki yang dia terjadi dengan bantuan syaitan. Kemudian yang kedelapan, membantu, menolong orang-orang musyrik di dalam mengalahkan kaum muslimin. Ini juga termasuk pembatal Islam. Kemudian yang kesembilan yaitu meyakini ada di antara manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi meyakini ada orang yang boleh tidak ikut Rasulullah SAW. Maka ini termasuk keyakinan yang kufur. Kemudian yang ke-10 adalah i'rad, yaitu tidak peduli sama sekali dengan agama. Tidak peduli sama sekali dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sekedar membaca ringkas tentang apa yang sudah kita pelajari tentang nawaqidus syahadatain, yang dia tidak lain adalah nawaqidul Islam tadi ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi, riddah, kemurtadan itu terjadi dengan seseorang melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal Islam. Ya. Wa nawaqidul Islami katsiratun, dan pembatal Islam itu cukup banyak. Ya. Di antaranya sudah tadi kita baca secara ringkas, namun beliau di sini mengatakan tarji'u ila khamsati aqsam, tetapi dia bisa dikembalikan kepada 5 perkara, 5 macam. Maksudnya apa? Pembatal Islam yang banyak itu tadi, ya, ini bisa kita klasifikasikan, bisa kita golongkan dalam 5 macam bagian pembatal-pembatal Islam. Ya, apa saja? Hiya ar-riddatu bil qaul, ar-riddatu bil fi'li, ar-riddatu bil i'tiqad, ar-riddatu bis syak, dan ar-riddatu bit tarki. Ya, ini 5 pembatal Islam tadi. Maksudnya 5 kelompok, ya, 5 macam di antara pembatal-pembatal Islam yang menyebabkan murtad. Ya, apa saja itu? Kita terjemahkan dulu ya poin-poinnya tadi. Yang pertama, riddah bil qaul, murtad karena ucapan. Jadi ada ucapan-ucapan yang dia itu memang bisa menyebabkan pelakunya itu kafir, murtad dari Islam. Ini ucapan ya, bentuknya ya, ucapan. Ucapan itu jelas dari lisan, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Ar-riddatu bil fi'li. Ada di antara sebab-sebab kemurtadan itu adalah dengan perbuatan. Dengan melakukan perbuatan. Ya tentunya perbuatan anggota badan. Nanti akan ada contohnya seperti sujud kepada patung, ya, kepada pohon dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah riddah bil i'tiqad. Jadi murtad, keluar dari Islam gara-gara memiliki keyakinan yang salah, keyakinan yang bertentangan dengan aslul iman, ya, memiliki keyakinan yang bertentangan dengan fondasi dasar keimanan, ya. Maka ini
menjadikan seseorang murtad. Dan yang ketiga, yang keempat adalah ar-riddatu bisyak. Riddah murtad gara-gara dia memiliki keraguan. Artinya perkara-perkara yang seharusnya diimani dengan kuat, ya, kok dia ragu padanya. Maka ini merupakan apa? Satu perkara yang bisa menyebabkan orang itu murtad. Dan yang terakhir, yang kelima, ar-riddatu bitarki. Murtad dengan sebab meninggalkan sesuatu. Ya, dan ini perkara-perkara khusus ya nantinya ya, yang sesuatu ditinggalkan itu bisa menyebabkan murtad, ya. Tidak semuanya demikian, tetapi ada sesuatu perkara hanya perkara-perkara khusus saja yang seandainya ditinggalkan dia akan menyebabkan murtad, ya. Jadi ada 5 macam ya penyebab seseorang itu murtad secara garis besar, secara kelompoknya. Yang pertama, murtad dengan sebab apa? Ucapan. Yang kedua dengan sebab perbuatan, yang ketiga dengan sebab keyakinan, yang keempat dengan sebab keraguan, dan yang kelima adalah dengan sebab meninggalkan, yaitu tidak melakukan satu amalan yang harusnya dilakukan. Ya. Ini secara garis besar seperti itu. Masih ada waktu 5 menit, maka kita ambil beberapa di antaranya. Baik, yang pertama, ar-riddatu bil qaul. Murtad dengan sebab ucapan. Nah, ini beliau hanya sekedar menyebutkan contoh-contoh. Hanya sekedar menyebutkan apa? Contoh-contoh. Bisa jadi ada ucapan-ucapan lain yang menyebabkan seseorang itu murtad, tetapi tidak dicantumkan di sini. Karena ini hanya sekedar menyampaikan apa? Contoh-contoh. Beliau mengatakan, ar-riddatu bil qaul, murtad dengan sebab ucapan, kasab billahi ta'ala au rasulihi sallallahu alaihi wasallam au malaikatihi au ahadin min rusulihi. Seperti mencela Allah, ya, mencela Allah Subhanahu wa taala, mengejek, ya, mencela, mengejek Allah taala, merendahkan Allah taala atau rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibikin apa? Karikatur misalkan, dicela, ya, diejek, ya, ikut menyebarkan karikatur Nabi Muhammad SAW yang bernada ejekan, itu juga bisa termasuk ini, ya. Tapi ini tentang ucapan, ya, ucapan. Jadi orang yang mengejek dengan lisannya terhadap Rasulullah SAW ini bisa menjadi murtad. Au malaikatihi, atau mencela, mengejek para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Au ahadin min rusulihi, atau salah seorang di antara rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seseorang itu mencela, mengejek ini semua atau salah satu darinya, maka menunjukkan bahwasanya di dalam hatinya itu tidak ada pengagungan sama sekali terhadap Allah taala, terhadap rasulnya sallallahu alaihi wasallam, para malaikat dan lain sebagainya. Yang ini menunjukkan bahwa dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Ya, tidak ada keimanan apa sama sekali dalam hatinya ketika seseorang dengan sengaja, ya, dengan sadar mengejek, mencela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kalau dalam hatinya itu tidak ada sedikit pun pengagungan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga menunjukkan juga tidak ada keimanan padanya. Sehingga ini perbuatan yang sangat luar biasa, merupakan kekufuran, ya. Sekedar mencela gitu saja, ya kan, dengan kesadaran dia, ya, baik dia itu sungguh-sungguh dalam mencela ataupun hanya bermain-main saja, yang penting dia sadar dalam mengucapkannya, maka itu bisa langsung kafir, bisa langsung kafir. Baik, yang kedua, ini saya jadikan satu, ya, jadikan satu macam, satu contoh maksud saya. Awid di'ai ilmil ghaib, atau mengklaim, mengaku memiliki ilmu tentang perkara yang gaib. Contohnya seperti para dukun dan paranormal, tukang ramal dan lain sebagainya. Maka mereka-mereka ini termasuk orang-orang yang sudah melakukan apa? Melakukan perkara yang bisa membatalkan keislaman, yang bisa menjadikan mereka murtad. Kok bisa demikian? Karena orang yang mengklaim, mengaku memiliki pengetahuan tentang perkara yang gaib, dia telah menjadikan dirinya sebagai apa? Sekutu bagi Allah Ta'ala. Karena perkara yang gaib
yang mengetahui itu tidak lain hanya satu saja, yaitu Allah Ta'ala. Ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, dalam surat An-Naml. Katakanlah, di langit dan di bumi ini tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali hanya Allah. Ya, Al-Quran telah menegaskan demikian. Tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Maka ketika ada seseorang yang mengaku saya tahu perkara yang ghaib, contohnya apa? Saya tahu apa yang akan terjadi besok, saya tahu apa yang akan terjadi tahun depan, demikian-demikian, dia pastikan, dia ramal, maka orang ini telah apa? Terjerumus dalam pembatal Islam, telah terjerumus dalam perkara yang menjadikan murtad. Ya. Baik. Awid di'ain nubuwah, atau yang ketiga adalah apa? Mengaku sebagai nabi, mengklaim mendapatkan kenabian. Ya, maka ini jelas merupakan apa? Kekafiran yang nyata. Karena kita semua tahu bahwasanya Allah Ta'ala memiliki atau mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang diakhiri ditutup dengan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada seseorang yang mengaku menjadi sebagai nabi, ya, padahal sudah diutus rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pada hakikatnya dia telah membatalkan syahadatnya. Nah, au tasdiqi man yad'iha, tidak hanya orang yang mengklaim menjadi nabi, bahkan orang yang tasdik, yang membenarkan man yad'iha, membenarkan orang yang mengklaim menjadi nabi juga termasuk orang yang kafir. Ya. Maka saya katakan kelompok-kelompok yang menganggap adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang-orang yang mengikutinya dengan kesadaran, dengan keyakinan ada nabi di daerah sana, misalnya di daerah mana ya, India atau apa itu namanya itu, saya lupa, apa India atau Pakistan ya. Ya, yang mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi ya setelah Nabi Muhammad SAW, maka mereka adalah orang-orang yang kafir, bukan bagian dari Islam. Dan saya kira tentang kelompok ini sudah ditegaskan oleh MUI ya, bahwa mereka bukan bagian dari Islam. Au du'a ghairillah, atau berdoa kepada selain Allah. Doa itu kan ucapan, maka dikategorikan di dalam apa? Murtad karena ucapan. Ini berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik besar ya, syirik yang besar. Awil istighatsati bihi fima la yaqdiru alaihi illallah, atau istighatsah yaitu minta agar dihilangkan kesulitan ya, kesusahan, bencana kepada selain Allah Ta'ala dalam perkara yang hanya dimampui oleh Allah Ta'ala saja. Jadi ketika seseorang terkena musibah, terkena kesulitan ya, yang mana dalam hal tersebut tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali hanya Allah Ta'ala saja, dalam perkara yang memang hanya Allah saja yang mampu, maka ketika dia mintanya kepada selain Allah, dia masuk dalam syirik besar. Tapi ketika seseorang terkena kesulitan, musibah yang secara logika, secara nalar, secara apa ya, hukum sebab akibat, manusia itu masih bisa memberikan pertolongan kepada dia, minta tolong kepada manusia itu tidak termasuk syirik besar. Contohnya apa? Orang yang tenggelam ya, orang yang tenggelam di kolam renang atau di perairan ya, kemudian dia minta tolong, dia yang tuju siapa? Manusia yang ada di sekitarnya kan. Nah, manusia yang ada di sekitarnya itu secara hukum apa namanya, kemampuan manusia itu hukum sebab akibat, mungkin nggak untuk menolong dia, untuk menyelamatkan dia? Mungkin nggak? Mungkin kan? Maka ketika itu orang tersebut apabila dia minta tolong kepada manusia agar diselamatkan dari tenggelam, ini namanya istighatsah kan? Itu bukan termasuk kesyirikan, karena memang ini perkara yang dimampui oleh manusia ya, ini bukan termasuk kesyirikan. Tetapi dalam perkara-perkara yang hanya Allah Ta'ala saja yang mampu, misalnya terkena musibah bencana besar ya, seperti dulu adanya apa? Musibah corona ataupun musibah-musibah yang lain, maka ini kan tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari musibah kecuali hanya siapa? Allah. Maka istighatsah kepada manusia ini adalah merupakan syirik besar. Syirik besar. Dan ini merupakan apa? Perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang, alias menyebabkan seseorang itu murtad dengan sebab ucapan. Wal isti'adzah bihi fi dzalik,
juga termasuk di dalamnya adalah apa? Termasuk dalam hal ini adalah minta perlindungan kepada selain Allah dalam hal itu juga, yaitu dalam perkara yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syirik besar ya, dan dia merupakan penyebab seseorang keluar dari Islam. Tentang masalah ini ya, kalau kita mau mempelajari lebih mendetail lagi, lebih mendalam lagi ya, silakan kita pelajari ya, kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala ya, yang nggak tahu di sini dipelajari atau enggak ya di masjid ini, atau mungkin di tempat lain ada ya, insyaallah di mana itu di Masjid Madinah bersama Ustadz Khalid Syamhudi. Setiap Rabu itu ada kajian tentang kitab Tauhid ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya sarankan bisa hadir ke sana karena ini pembahasan yang sangat penting sekali. Ini berkaitan dengan tauhid yang dia menjadi landasan dalam keimanan kita. Nah, tapi barangkali ini ya yang bisa kita pelajari. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pembahasan tentang murtad dengan sebab perbuatan, i'tiqad dan selanjutnya. Tapi kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.